Quikai TV, Quikai TV. Quikai TV. Langit Makassar memerah saat matahari perlahan tenggelam di balik lautan luas. Namun tak lama kemudian langit yang sama menggelap oleh asap mesin. Ombak menghantam dinding benteng Somba Opu dengan dentuman berat. Seperti genderang perang yang tak pernah berhenti. Angin laut membawa bau garam bercampur mesiu. Pertanda bahwa kedamaian berada di ujung tanduk. Di atas benteng berdiri seorang raja. Tegak, tenang, dan tak tergoyahkan Sultan Hasanuddin, penguasa kerajaan Goa. Penjaga kebebasan pelabuhan terbesar di timur Nusantara. Sosok yang kelak dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Pandangan Sultan menembus cakrawala. Tempat layar-layar kapal VOC tampak seperti bayangan gelap yang perlahan mendekat. Seorang penasehat menghampiri, menunduk hormat, membawa kabar yang sudah terlalu sering terdengar. VOC kembali menuntut monopoli perdagangan di Makassar, memaksa Goa tunduk di bawah kekuasaan mereka. Sultan tidak segera menjawab. Matanya masih tertuju pada laut, seolah mendengar bisikan ombak dan sejarah. Setelah beberapa saat, ia berkata tenang namun tajam. Selama darahku masih mengalir, Goa tidak akan pernah tunduk sampai Malam kapanpun. turun, dalam ruang istana yang hanya diterangi lampu minyak, Sultan duduk sendirian. Kenangan masa kecilnya muncul kata-kata ayahnya. Sultan Maliku Said, Suatu hari kamu ia akan memimpin bukan di masa damai, tetapi di tengah badai. Saat hari itu tiba, pilihlah kehormatan, bukan jalan mudah. Kini Sultan mengerti, tahta bukan kemewahan, melainkan beban dan janji kepada rakyat. Janji untuk menjaga kebebasan mereka. Keesokan harinya Makassar berubah. Denting besi memenuhi udara saat pandai besi menempa pedang dan tombak. Prajurit bersiap dengan wajah tegang namun berani. Meriam disusun di sepanjang benteng. Kapal perang kayu disiapkan di pelabuhan. Sultan berjalan di antara pasukan. Bukan sebagai raja yang jauh, tetapi pemimpin yang berdiri bersama mereka. Seorang prajurit muda berkata, "Paduka, kami siap mati demi Goa." Sultan menepuk bahunya dan menjawab lembut, "Jangan mati demi Goa. Hiduplah dan bertempurlah demi kebebasan. Timangka Sarapuna Bokona Loko." Perang datang seperti badai. Langit menghitam oleh asap meriam. Laut berguncang oleh dentuman besi. Kapal-kapal Goa meluncur cepat menembus ombak. Sultan berdiri di haluan kapal. Jangan beri pedang di ruang. tangan. "Maju, oleh akal!" teriaknya. Meriam meledak. Kayu kapal bergerak. Prajurit Goa menyerbu kapal musuh. Seorang perwira berteriak bahwa musuh lebih banyak, tetapi Sultan menjawab tegas, "Kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah." Kualeangi Talangan atau Alia di markas VOC. Para perwira berkumpul dengan wajah tegang. Asap mesiu masih menempel pada pakaian mereka. Salah satu perwira berkata, "Vis des Ekonomi, Hitch Fact Zonder Angst." Cornelis Spielman menatap peta perang dan menjawab pelan, "Hitch Wich Nuiteru, Zelfsnitch, Wanir Hingewandis." Perwira lain menambahkan, "Hitch Fact Alsin Han, Altije Foruit, Nuit Achterwit." Spielman akhirnya berkata, "Dan Zulen Wich Hemzo Noemen, De Hanches van het Oosten." VOC sadar mereka tidak bisa menang sendirian. Di Batavia, mereka menyusun rencana besar. Utusan-utusan dikirim ke berbagai kerajaan Nusantara, membawa janji, ancaman, dan persekutuan. Mereka mendekati Arung Palaka dari Bon yang berkeinginan merdeka dari Goa. Kepada Bon, mereka menjanjikan kebangkitan dan kekuasaan jika membantu menjatuhkan Goa. Arung Palaka menerima. Dari sinilah perang berubah arah. VOC juga meminta bantuan kerajaan Sopeng, sebagian bangsawan Wajo, Kesultanan Buton, dan Kesultanan Ternate. Perlahan, lingkaran pengepungan terhadap Goa semakin rapat. Tahun 1666 perang besar dimulai. Armada VOC di bawah Cornelis Spielman bergerak menuju Makassar bersama pasukan sekutunya. Ini bukan lagi perang antara dua kekuatan ini pengepungan Nusantara terhadap Goa. Dari laut meriam VOC menghujani benteng. Dari darat pasukan sekutu menyerang tanpa henti. Namun Goa tidak runtuh. Benteng Somba Opu berdiri seperti batu karang di tengah badai. VOC memblokade perdagangan, memutus logistik, dan melemahkan Goa perlahan. Tahun demi tahun perang berlangsung, sampai akhirnya strategi adu domba menunjukkan hasil. Pasukan Bon di bawah Arung Palaka menjadi ujung tombak darat, mengenal medan, menyerang titik lemah Goa. Perang berubah menjadi perang saudara yang paling menyakitkan bagi Sultan Hasanuddin. Tahun 1667 perjanjian Bongaya dipaksakan. Namun perlawanan belum padam. VOC tahu, selama benteng Somba Opu berdiri, Goa belum jatuh. Maka tahun 1669 serangan terakhir dilancarkan. Langit merah oleh api.
Tanah bergetar oleh meriam, laut penuh asap. Pasukan Goa bertempur sampai titik darah terakhir. Sultan berdiri di tengah kekacauan. Pedang di tangan, tubuh penuh luka namun tetap tegak. Selama kita tidak tunduk, kita belum kalah. Jareki lawe sirinu sianjang tapakmu perang terus bergejolak. Suara ramai desingan senapan. Meriam dan adu pedang perlahan hilang dalam keheningan. Dan pada akhirnya, benteng Sombao runtuh. Goa jatuh, bukan karena lemah, tetapi karena dikepung oleh koalisi besar Nusantara dan strategi adu domba VOC. 3 tahun berselang setelah perjanjian Bongaya menjelang akhir hayatnya Sultan Hasanuddin berkata kita semua saudara. Si Pakatauki, saling memanusiakanlah. Si Paikaineki, saling mengingatkanlah. Si Pakalembiki, saling menghargailah. Sirina Pace, lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup menanggung malu. Pada tanggal 12 Juni tahun 1670, beliau meninggal dunia pada usia 39 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Rahimahullah Sultan Hasanuddin.